Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya, khususnya yang hadir di YouTube Solusi Hutang. Oke, kalau kemarin kita membahas soal pemanggilan dari Ada Kami, tapi di balik buntut pemanggilan Ada Kami ini, benarkah OJK bisa juga memanggil dari beberapa pinjol legal lainnya? Mungkin seperti Akulaku, Kredivo, Shopee, Uatas, Kredit Pintar, Rupiah Cepat, Julo, apalagi ya, Bantu Saku mungkin ya, dan banyak lagi nya. Makanya dari teman-teman semuanya, dari aplikasi yang tidak saya sebutkan, mungkin teman-teman bisa isi di kolom komentar kira-kira aplikasi apa lagi. Oke, kita mau bahas itu juga ya, mengingat dari kemarin OJK memanggil pihak Ada Kami dari buntut viralnya kasus yang katanya ya, ada yang nekat mengakhiri hidup mereka gara-gara diteror oleh aplikasi Ada Kami. Ya, nanti biarkanlah dulu investigasinya. Seiring berlanjut dari hal itu, ada lagi nih aplikasi yang juga harusnya dipanggil oleh OJK. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya, kenapa aplikasi ini harus dipanggil oleh OJK? Anda boleh support dulu channel ini, dukung dulu channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support dan mendukung. Kenapa saya bilangin juga OJK harus panggil Akulaku, Kredivo, Shopee, Uatas, Kredit Pintar, Rupiah Cepat, Julo, dan lain sebagainya? Karena hal ini berkaitan gitu loh. Ya, yang selalu menjadi permasalahan adalah sesi penagihan. Penagihan yang selalu dilontarkan tapi tidak pernah mengikuti aturan dari otoritas jasa keuangan. Mereka lebih percaya akan diri mereka sendiri. Ya, OJK karena kayak mana ya, kalau ngomongin sama OJK itu harus kayak mana ya? OJK ini kayaknya nunggu viral dulu baru bekerja. Kalau kasus ini kemarin tidak diberikan tagar di Twitter, bubarkan Ada Kami atau hapus Ada Kami, ya mungkin OJK juga nggak akan memanggil gitu. OJK nggak akan masuk ke dalam itu. Tapi karena sudah banyak, sudah viral, baru deh OJK selalu tampil dalam hal itu. Tapi jangan berikan tampilan OJK hari ini mengkecewakan bagi masyarakat. Ya, karena saya tahu bahwa kepercayaan publik terhadap OJK itu berkurang banget ketika OJK mengurusi masalah pinjol tidak pernah kelar. Ya, masalah pinjol dari dulu tidak berubah sama sekali. Masalahnya ada dari sesi penagihan. Oke, saya ambil satu contoh. Saya munculkan di sini. Ya, oke. OJK bisa lihat di sini. Dari chatan ini, dia sengaja curhat sama saya. Dia berharap menemukan satu jawaban. Tapi OJK tahu nggak? Di balik curhatan yang tipis seperti ini, kan tipis banget ini. Ya, yang mereka dengan ketidaktahuan mereka lah. Tapi inilah yang berdampak buruk, yang berdampak fatal. Ya, kenapa mereka bisa berasumsi seperti itu? Ya otomatis ada hal-hal lain yang mereka percayai. Saya bacain pertanyaannya. Bang, apa benar kalau dapat pesan seperti ini DC akan datang ke rumah? Takut banget bang, soalnya orang rumah nggak tahu kalau ada pinjol. Galbay 4 bulan bang, bingung bang. Oke, kebingungan inilah yang sebenarnya yang sedang mereka takuti. Ini karena apa? Iya benar, oke, kesalahan mereka adalah mereka tidak mampu jujur dengan keadaan. Oke, ini yang mereka takutkan. Akibat apa? Akibat ada satu tekanan yang selalu dilontarkan oleh OJK, oleh si pinjol, tanpa ada batasan tertentu. Kita lihat di sini, ya. Di sini mungkin dari si Akulakunya, karena disebutin di sini dari si Akulaku, dia melakukan penagihan secara normal-normal saja, nggak ada masalah ya di sini. Peringatan terakhir nasabah bermasalah Akulaku. Ini peringatan terakhir katanya ya. Di sini dia kepada di daerah Jawa Timur. Habis itu ya, data Anda sudah masuk Ko5 sehingga akan di blacklist permanen Slick OJK atau Fintech Data Center. Dan pengajuan kredit Anda dimanapun dan dalam bentuk apapun akan terkendala. Data juga akan diproses ke pihak ketiga debt collector. Harap dengan disampaikan hal ini agar tagihan dapat dibayarkan lunas atau dicicil. Jangan sampai tim lapangan menuju rumah Anda akan mengetuk pintu rumah yang bisa membuat malu jika tetangga melihat Anda punya hutang belum dibayarkan. Tim lapangan juga menuju ke tempat kerja Anda
dengan koordinasi atasan Anda menjemput dana yang Anda pinjamkan di depan rekan-rekan kerja Anda. Masih ditunggu itikat baik Anda untuk melakukan pembayaran hari ini. Apabila Anda belum cukup dana untuk melunasi tagihan Anda bisa ajukan cicilan 50% hari ini agar terhindar dari pemblacklistan, slick, OJK, fintech, data center, dan penagihan lapangan. Oke. Ya, sepintas kelihatannya penagihannya ya biasa-biasa aja. Kalau bagi kita yang sudah bisa mencerna di balik pola yang dilakukan oleh debt collector. Bagaimana dengan mereka yang dilanda kepanikan? Dan satu hal lagi, di sini selalu tersemat ancaman. Ya, padahal OJK sudah menyampaikan dilarang menagih menggunakan ancaman, dilarang menagih dengan sifatnya mempermalukan. Yang menjadi pertanyaan saya buat OJK adalah, nih, jangan sampai tim lapangan menuju rumah Anda akan mengetuk pintu rumah Anda yang bisa buat malu jika tetangga melihat. Yang bisa buat malu jika tetangga melihat. Padahal ada aturan dilarang menagih dengan mempermalukan. Ya, ini perlu diperbaiki lagi dari bahasa-bahasa penagih hutang. Habis itu lagi di sini, tim lapangan juga bisa menuju tempat kerja Anda dengan koordinasi dengan atasan Anda menjemput dana yang Anda pinjamkan di depan rekan-rekan kerja Anda. Maksudnya di depan rekan-rekan kerja Anda itu maksudnya apa? Bernada ancaman atau tidak ini? Bernada tekanan atau tidak? Bagaimana dengan 3 larangan yang disampaikan oleh OJK? Dilarang menagih menggunakan ancaman, dilarang menagih yang sifatnya mempermalukan, dilarang menagih menggunakan tekanan fisik maupun verbal. Kira-kira di kalimat 1, 2, di alinea ketiga, bagaimana menurut OJK? Makanya ini cuma satu contoh yang bagian kecilnya aja. Bagian kecilnya aja. Belum semuanya kita ambil. Ya, minimal. Mumpung ini masih viral dan hangat-hangatnya kasus tentang tekan dan viralnya yang mana ini menimpa ke salah satu aplikasi Ada Kami. Saya berharap juga mumpung OJK akan mengadakan pemanggilan, coba panggil pinjol-pinjol yang selama ini selalu viral di mata masyarakat. Dan habis itu yang perlu OJK perbaiki hanya sesi penagihan saja. Dari penagihan, karena penagihan mereka banyak yang tidak beretika. Kalau kita merujuk kembali ke peraturan OJK, OJK pernah menyampaikan dalam postingan mereka, ciri-ciri pinjol ilegal adalah menagih tidak beretika. Ya, apakah ciri-ciri itu bisa kita pakai ketika kita menemukan ada dari pinjol legal yang menggunakan penagihan tidak beretika? Apakah kita bisa vonis dia ilegal? Ya, maka dari itu buat OJK juga saya memohon juga, mungkin mewakili suara dari teman-teman di sini, tolong dipanggil beberapa pinjol yang selalu dilaporkan. Kalau Anda bingung pinjol apa yang dilaporkan, Anda bisa buka lagi ruang pengaduan di 157 itu. Sebenarnya itu buat apa sih? Ya, mungkin saya rasa sudah dipenuhi dan sudah dibanjiri dengan pengaduan tentang pinjol legal yang selalu menggunakan penagihan tidak beretika. Ya, silakan OJK buka lagi. Kalau enggak, OJK bisa masuk ke YouTube saya, lihat lagi di bawah di kolom komentar pinjol mana yang sedang dilaporkan, atau OJK bisa masuk ke Instagram saya, lihat juga semua postingan yang saya sampaikan. Ya, sekarang mereka mempunyai 2 wajah. Ada wajah versi baik, ada versi jahatnya. Ketika mereka melakukan pengancaman dengan versi jahat tidak manusiawi, mereka tidak pernah lagi menyebutkan nama aplikasinya. Dan ketika dia tidak bisa menyebutkan nama aplikasinya, inilah tugas OJK untuk melakukan penyelidikan, karena OJK mempunyai akses untuk mengecek nomor yang bersangkutan. Ya, kalau kita masyarakat biasa, kita nggak bisa ngecek. Kita nggak ada fasilitas buat hal itu. Seandainya kita difasilitaskan juga untuk ngecek, pasti kebongkar semua kedok pinjol legal. Makanya orang-orang itu menggantungkan harapan mereka kepada otoritas jasa keuangan untuk melakukan penyelidikan tentang penekanan-penekanan dari pinjol legal yang tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. OJK bisa bekerja sama dengan tim cybercrime. Ya, dari kepolisian bisa membongkar hal itu. Dan satu hal lagi juga saya mau sampaikan, di balik viralnya kasus Ada Kami, mungkin kemarin saya tidak sempat menyampaikannya, di balik viralnya kasus Ada Kami, alangkah baiknya ketika OJK melakukan pemanggilan pihak Ada Kaminya,
ikut sertakan juga dari pihak kepolisian, karena kepolisianlah yang bisa melakukan penyelidikan dalam hal ini, karena ini real pelanggaran pidana. Ya, jangan hanya OJK saja yang hadir, dan kalau bisa ini benar-benar diungkap, karena kasus mengakhiri hidup ini sudah banyak banget. Walaupun kasusnya ini terjadi di bulan Mei, padahal waktu bulan Juni kita dilanda juga beberapa kasus tentang mengakhiri hidup, tapi semuanya berbalut dari pinjaman online. Ya, di akhir video nanti saya akan munculkan beberapa kasus yang mana itu viral di bulan Juni tentang aksi nekat mengakhiri hidup gara-gara diteror pinjaman online. Ya, jadi bukan hanya satu ini saja. Kalau satu ini saja kan ini juga terjadi di bulan Mei. Ya, jauh sebelum kasus viral ada karyawan Indomaret waktu itu kan. Banyak lagi pokoknya, dan sekalian aja mumpung ini masih hangat-hangatnya, sekalian OJK bongkar, dan di balik video ini nanti di akhir video saya akan sematkan mana-mana aja yang nekat mengakhiri hidup gara-gara terjebak di pinjaman online. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman yang lainnya juga boleh berikan bukti-buktinya seperti apa penagihan pinjol legal sekarang dan dari pinjol mana. Anda nggak usah takut, isi aja di kolom komentar dengan jelas. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.